Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Mutiara Terpadu Palabuhan Ratu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau lahir pada tahun 1889 tanggal 2 Mei di Kadipaten Paku Alam, Yogyakarta dan meninggal pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran atau otherwise adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau Opding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut KHD, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya, KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun agar segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya hidup dan penghidupannya, seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Tentang budi pekerti, Ki Hajar Dewantara mengatakan budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga kita membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Dan yang terakhir, interpretasi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Bahwa dalam konteks pendidikan, tugas seorang guru sebagai pendidik adalah menuntun tumbuh kembangnya akal dan budi peserta didik dan sekaligus mengarahkannya untuk mencapai cita-citanya sehingga mampu bermanfaat bagi lingkungan tempat tinggalnya dan masyarakat sekitar. Layaknya seorang petani yang menanam benih padi
Tugas seorang petani adalah memastikan dan merawat benih yang dia tanam bisa tumbuh subur sehingga padi bisa bermanfaat untuk orang banyak. Seorang petani ketika menanam padi tidak bisa berharap panen jagung karena benih yang ditanam tidak sesuai dengan yang diharapkan. Begitu pula dengan mendidik anak, seorang guru tidak bisa memaksakan keinginan pribadinya bisa tercapai melalui peserta didiknya karena peserta didik mempunyai kodrat dan bakat yang dibawa sejak lahir. Demikian demonstrasi konstekstual yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.